Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kali ini cukup mencengangkan sobat sekalian. Apa yang disampaikan oleh Rudiana melalui laporan pada tahun 2016 lalu dari kecelakaan meninggalnya Vina dan Eki ini berubah menjadi pembun dan perkos, itu ternyata ada yang cukup mencengangkan sobat sekalian. Dan ini terungkap begitu mengejutkan dan mencengangkan sobat sekalian. Apa itu? Mari kita simak, tonton sampai selesai video ini. Pertama, laporan yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu, satu, ada tusukan kepada korban. Padahal dari hasil forensik itu tidak ditemukan senjata tajam. Tidak ada akibat luka yang disebabkan oleh senjata tajam. Hasil forensik itu tidak ada sobat sekalian. Baik dari Eki yang ada di hasil forensiknya Vina. Hasil forensiknya Vina itu ada benda tajam tetapi hanya di punggung, telapak tangan, kemudian di pipi katanya sobat sekalian. Ini hasil forensik. Bahkan juga diperkuat oleh yang memandikan jenazahnya Vina. Di situ tidak ada luka sama sekali di seluruh tubuh, itu tidak ada yang mengakibatkan atau yang diakibatkan oleh benda tajam. Kemudian yang kedua sobat sekalian, Rudiana juga menyampaikan dalam laporannya bahwa Vina dan Eki itu meninggal di TKP. Padahal Vina itu masih hidup pada saat di TKP, bahkan sampai dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi si Vina ini masih hidup sobat sekalian pada saat di TKP sampai dibawa ke rumah sakit sobat sekalian. Nah ini yang menurut hemat kita semua sobat sekalian muncul begitu banyak pertanyaan, kenapa penyidik menerima laporan yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana kalau memang tidak ada komunikasi yang dibangun sebelumnya antara Rudiana dengan penyidik sobat sekalian. Diterima laporan itu oleh penyidik, kemudian sampai Rudiana ini juga menyampaikan bahwa saya tidak menangkap tetapi hanya mengamankan saja. Begitu ramai bahwa apa yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana pada tahun 2016 lalu berdasarkan keterangan Aib dan Dede itu bukan menangkap tetapi mengamankan saja katanya sobat sekalian. Saya teringat salah satu saksi yang juga sempat diperiksa. Jadi ceritanya Rivaldi itu bahwa Rivaldi menceritakan bahwa saya langsung dipegang, saya langsung dipukul sama 3 orang. Dia menyebut ada Rudiana, ada Gugun, ada Aris, sobat sekalian. Apakah ini benar mengamankan? Apakah ini cara polisi mengamankan sobat sekalian? Apa yang disampaikan Rivaldi ini, saya dipegang langsung dipukulin sama 3 orang katanya. Bahkan katanya Rudiana ini yang katanya mengamankan ini bukan posisinya sebagai reserse umum waktu itu sobat sekalian, tetapi reserse di narkotika. Nah, penyiksaan yang dialami Rivaldi itu sobat sekalian, saya coba ulas kembali, kita sampaikan kembali, mengingatkan bahwa apa yang benar-benar dilakukan oleh Rudiana ini luar biasa keterlaluan sobat sekalian. Penyiksaan yang dialami oleh Renaldi ini bersama terpidana itu berlanjut sampai di Mapolres katanya. Bahkan di dalam mobil itu juga dilakukan pemukulan katanya sobat sekalian. Sampai di Mapolres tidak hanya dipukul, rambutnya pun juga dibakar katanya. Ada yang membawa korek langsung dibakar-bakar saja katanya. Menurut kesaksiannya Renaldi ini. Nah, penyiksaan itu sampai jam 12 malam katanya sobat sekalian. Baru berhenti jam 12 malam mungkin karena kecapean. Kemudian dia dimasukkan ke dalam sel.
mau masuk ke sel pun juga dilakukan pemukulan, dipukul pakai gembok kepalanya. Satu persatu masuk tuh katanya sobat sekalian. Nah ini yang menurut hemat kita semua, proses yang dilakukan pada saat itu luar biasa, begitu mengerikan sobat sekalian. Laporan yang sudah dibuat asal-asalan, kemudian proses yang pada saat pengamanan pun juga luar biasa. Begitu seolah dipaksakan untuk proses bagaimana kejadian Vina dan Eki itu betul-betul sesuai dengan skenario-nya mereka. Bahkan tidak sampai di situ sobat sekalian. Proses penyidikan yang dilakukan pada saat itu sampai menyiapkan BAP dan diberikannya kepada jaksa itu sempat dikembalikan. Artinya kan memang tidak cukup bukti sobat sekalian. Jadi awal itu sempat dikembalikan, namanya P19 dikembalikan kepada penyidik untuk disempurnakan. Artinya kan memang apa yang disiapkan mulai dari laporan Rudiana dalam BAP itu memang tidak cukup bukti untuk membuktikan bahwa pelakunya ini memang benar-benar ini. Atau memang kejadiannya ini memang bukan atas dasar apa yang dilakukan oleh pelaku ini sobat sekalian. Itu sempat dikembalikan oleh jaksa penuntut umum, namanya P19 itu nama sobat sekalian. Nah kemudian di dalam penyempurnaan berkas BAP itu yang dikembalikan oleh penuntut umum sobat sekalian, itu dilengkapi dengan jejak digital ekstraksi dari HP-nya Vina. Di situ disebut ada percakapan di jam pada saat kejadian. Komunikasi Vina dengan Widi, dengan Mega, meski pakai satu HP-nya si Widi ini, bahwa jam 10 mereka masih melakukan percakapan. Padahal dalam laporannya itu sebelum jam 10, 9.30 kejadian di TKP itu sudah terjadi dan dinyatakan meninggal. Nah ini kenapa jejak digital ini tidak diangkat oleh jaksa penuntut umum? Kenapa jejak digital ini tidak didalami? Tidak dikembalikan lagi kepada penyidik untuk didalami. Tidak dijadikan saksi. Widi yang pada waktu itu begitu banyak mengetahui kronologi sebelum kejadian. Hanya terfokus kepada pelaku, keterangan Dede dan Aib yang melihat kejadian, ada pelemparan dan sebagainya. Ini yang menurut hemat saya sobat sekalian, begitu rapi tersusun bagaimana proses perencanaan yang disiapkan mulai dari pelaporan, penyiapan berkas BAP sampai diterima oleh jaksa penuntut umum, seolah sudah ada komunikasi yang dilakukan sebelumnya. Apakah ini memang sobat sekalian potret penegakan hukum yang dilakukan di negara kita? Seperti penyiksaan yang dilakukan sebelumnya yang saya sampaikan terhadap Rivaldi dan terpidana lain, untuk memastikan atau menguatkan bahwa mereka adalah benar-benar pelaku, ada sisi yang di luar sisi kemanusiaan dilakukan oleh penegak hukum. Penyiksaan yang dilakukan, dan ini adalah bentuk kejahatan. Saya kira apakah SOP ini memang benar-benar diterapkan di seluruh para penegak hukum di negara kita? Mudah-mudahan ini adalah hanya oknum belaka yang melakukan ini sobat sekalian. Akankah seluruh penegak hukum waktu itu benar-benar dibungkam sehingga mengikuti seluruh skenario yang disusun dari awal? Ini yang cukup menarik sobat sekalian. Sebeginikah potret dalam penegakan hukum oleh oknum di negara kita ini sobat sekalian? Terlepas apakah ini benar atau tidak, kita sama-sama menghormati hukum. Kita semuanya menunggu, mudah-mudahan penegakan hukum di negeri ini betul-betul mengedepankan keadilan sobat sekalian. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.